Nah, oke guys, sekarang kami akan membahas mengenai tentang kekonsletan pada motor Sweet Thunder ya. Jadi salah satunya seperti ini yang sebelumnya saya ulas, saya buatkan video tentang skring ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan skring, maka motor teman-teman itu yang rusak itu pada bagian perkabelan. Nah, ini contoh salah satu misalkan skring ya. Di sini tidak pakai di sini aki, teman-teman tidak pakai skring. Nanti yang ketembak ini yaitu pada bagian kontak ya, karena ini langsung dari jalur aki ya, jadi ini kabelnya yang kalah melepuh. Ini memang udah 2 mingguan sih ini sebenarnya konslet, sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Jadi kalau untuk kontak Sweet Thunder ini ada 2 kabel ya, beda dengan motor kayak Matic, motor bebek itu biasanya nyampe 4 dan nyampe 5 kabel ya, karena ada on off buat lampu dulu, ada yang buat aki ya. Kalau untuk motor cowok rata-rata 2 ya. Nah, ini PNP jadi bisa kunci stang, ini cuma 90 waktu itu ya. Jadi pentingnya teman-teman menggunakan skring ya, antisipasi supaya tidak konslet pada bagian perkabelan lain ya. Jadi kalau misalnya mau pakai skring, mau pakai tidak, motor akan nyala ya. Misalkan disambung seperti ini, jalurnya disambung. Jadi kalau misalkan bang, saya motor saya pakai skring, terus kalau untuk mengetahui kekonsletan gimana di saat misalkan motor saya mogok. Nah, kalau misalkan teman-teman motornya mogok, cek terlebih dahulu skring. Kalau misalnya menggunakan skring ya, skringnya oh bagus misalkan, oh berarti cek pengapian yang sebelumnya saya buatkan video, pengapian bagus berarti karbunya gitu ya. Kalau motor rumusnya cuma ada 2 sebenarnya, dari pengapian dan karbu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan skring, kemudian skringnya putus, terus langkah yang harus kita pahamin gimana bang kalau misalkan skring saya putus, tandanya kan ada yang konslet. Nah, teman-teman harus dicek pada bagian kontak ya, pada bagian kontak bagian depan ya, dicek, dan cek pada bagian soket lampu depan, itu yang sering ya, karena lampu bagian depan itu mudah panas melepuh sehingga bisa kebakar kabel. Nah, itu yang bisa menimbulkan konslet. Misalkan di bagian depan tidak ada bang, itu gimana bang? Nah, itu bisa jadi dari pada bagian kabel bodi itu ada yang bocor atau kelupas ya, ataupun pada bagian soket-soket spool kiprok ya. Jadi memang banyak permasalahan, tapi saya buatkan video ini untuk titik pertama, teman-teman cek pada bagian kontak dan lampu depan. Biasanya sering terjadi di situ. Kalau di situ aman, teman-teman arah ke bagian sini, takutnya ada yang gosong gitu kan, dari spool atau dari efeknya akinya tidak stabil atau udah soak sehingga spoolnya bekerja ekstra panas sehingga putus dan menyerang pada bagian jalur skring. Itu menandakan ada kekonsletan pada motor teman-teman gitu. Nah, ya, fungsi skring itu untuk mengetahui ada kekonsletan kalau misalnya dibawa ke bengkel resmi ataupun bengkel umum ya. Oke, jadi seperti itu untuk tentang kekonsletan saya udah bahas ya. Nanti mau saya buatkan tutorial cara membuka ini dan memperbaiki kabel ini ya. Sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini. Sekian, terima kasih.